Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Faza Kamila dan teman-teman saya yaitu Anggraini Putri Larasati, Arisanti Zahratun Nisa, Faradifa Intan Bestari, dan Fiska Aisyah Putri Haryana dari kelas B2 Bimbingan dan Konseling Islam akan menjelaskan tentang menanamkan kesadaran konstitusional warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Pembahasan kami yang pertama adalah konstitusi, yaitu meliputi pengertian, tujuan, dan fungsinya. Yang kedua yaitu menanamkan kesadaran konstitusional warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah urgensi kesadaran konstitusional warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Topik yang pertama yaitu konstitusi, pengertian, tujuan, dan fungsinya. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti menetapkan atau membentuk. Konstitusi mempunyai dua arti, yaitu secara luas dan secara sempit. Konstitusi secara luas adalah keseluruhan dari semua ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan arti konstitusi secara sempit merupakan piagam dasar atau undang-undang dasar suatu negara atau dikenal dengan istilah loi konstitusional, yaitu suatu dokumen lengkap atau aturan dasar negara. Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian, yaitu 1. Sebagai kesatuan organisasi, yaitu mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. 2. Sebagai bentuk negara. 3. Sebagai faktor integrasi. 4. Sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi dalam negara. Sedangkan Hermann Hiller membagi konstitusi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Konstitusi sebagai pengertian politik, di mana mencerminkan kondisi sosial politik sebuah negara. 2. Konstitusi sebagai pengertian hukum, di mana keputusan umum yang harus ditaati. 3. Konstitusi sebagai peraturan hukum, di mana peraturan hukum ini berlaku untuk peraturan hukum yang tertulis. Tujuan konstitusi sendiri dibagi menjadi 3 tujuan. 1. Membatasi tindak sewenang-wenang pemerintah. 2. Pengawasan terhadap kekuasaan politik juga menjamin hak-hak rakyat yang diperintah. 3. Menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Untuk fungsi konstitusi sendiri dibagi menjadi 5. 1. Sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 2. Sebagai dokumen sosial. 3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. 4. Sebagai sumber hukum tertinggi. 5. Sebagai alat pembatas kekuasaan dan pembagi kekuasaan. Topik selanjutnya yaitu menanamkan kesadaran konstitusional warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Tiga unsur pokok dalam kesadaran berkonstitusi yaitu
Yang pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara. Itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang kedua yaitu rasional. Kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku hukum. Lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian, kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan. Artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap warga negara. Yang ketiga yaitu kebebasan. Atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk menaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara. N.Y. Bull membagi beberapa tingkatan kesadaran konstitusi warga negara di dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya. Yang kedua yaitu kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar atau orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Yang ketiga yaitu kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap konstitusi negara yang berorientasikan kepada kiprah umum atau khalayak ramai. Dan yang keempat adalah kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan berkonstitusi negara yang didasari oleh konsep kesadaran yang ada di dalam diri seorang warga negara. Materi yang ketiga, urgensi kesadaran konstitusional warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kesadaran konstitusional menjadi unsur penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Pernyataan tersebut senada dengan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengenai fungsi negara Indonesia, untuk melindungi segenap bangsa dan tempat daerah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum dasar negara sangat dibutuhkan untuk mengendalikan keadaan apabila terjadi kekacauan dalam suatu negara. Karena konstitusi merupakan pedoman dalam menjalankan negara. Pedoman berupa konstitusi dibentuk dan disusun berdasarkan kesepakatan dari seluruh warga negara berdasarkan asas perwakilan, yaitu melalui rakyat yang berada di lembaga legislatif, sehingga tidak ada alasan bagi warga negara untuk tidak taat terhadap konstitusi. Konstitusi juga sebagai wujud kesepakatan antara pemerintah dengan warga negara, sehingga jika masing-masing pihak mengetahui kesepakatan tersebut akan tercipta ketertiban hukum. Yang ketiga, kesadaran konstitusi yang dimiliki tiap-tiap warga negara akan mendorong ketaatan hukum yang telah disepakati antara pemerintah dengan warga negara. Dengan ketaatan terhadap hukum akan tercipta kesadaran berkonstitusi, sehingga dengan kesadaran tersebut yang dimiliki tiap warga negara dapat mewujudkan masyarakat yang tertib dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari materi hari ini adalah konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi. Konstitusivitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi, dan konstitusionalisme merupakan paham konstitusi warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi yang dibentuk oleh seluruh rakyat Indonesia atas dasar kesepakatan bersama dan menjadi hukum dasar tertinggi di Indonesia. Yang ketiga,
Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita, komitmen luhur kebangsaan, dan kebernegaraan Indonesia. Yang keempat, kesadaran konstitusional yang dimiliki tiap-tiap warga negara akan mendorong ketaatan hukum yang telah disepakati antara pemerintah dengan warga negara. Berikut ini merupakan referensi kami untuk membuat makalah dan PPT. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.